Di balik mitos Atlantis, tersembunyi kisah yang membingungkan para ilmuwan, penjelajah, dan sejarawan selama berabad-abad. Atlantis pertama kali disebut oleh filsuf Yunani kuno, Plato, sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Dalam tulisannya, Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah peradaban maju yang memiliki teknologi luar biasa, sistem pemerintahan yang tertata, dan kekayaan alam melimpah. Atlantis digambarkan sebagai sebuah pulau besar yang terletak di luar pilar Hercules, atau yang sekarang dikenal sebagai Selat Gibraltar. Konon, dalam satu malam dan satu hari, bencana dahsyat menenggelamkan seluruh daratan Atlantis ke dasar lautan. Banyak orang beranggapan bahwa kisah ini hanyalah alegori, sebuah cerita rekaan Plato untuk menyampaikan pesan moral tentang kesombongan manusia dan kejatuhan sebuah peradaban. Namun, tidak sedikit pula yang percaya bahwa Atlantis benar-benar ada, dan hingga kini para peneliti terus berusaha menemukan bukti fisiknya. Selama berabad-abad, para penjelajah telah mencoba menghubungkan Atlantis dengan berbagai lokasi nyata, mulai dari Laut Mediterania, Samudra Atlantik, hingga kepulauan di Karibia. Fakta menarik yang jarang diketahui adalah bahwa beberapa ilmuwan modern mengaitkan hilangnya Atlantis dengan peristiwa geologi besar di masa lalu. Salah satu teori populer menyebut bahwa Atlantis bisa jadi adalah Pulau Santorini di Yunani, yang hancur akibat letusan gunung berapi Thera sekitar 1600 tahun sebelum Masehi. Letusan ini begitu dahsyat hingga memusnahkan sebagian besar peradaban Minoa di Pulau Kreta, memicu tsunami besar, dan mengubah peta wilayah sekitarnya. Banyak sejarawan meyakini bahwa kisah tenggelamnya Atlantis bisa saja merupakan ingatan kolektif yang diwariskan secara turun-temurun mengenai bencana ini. Selain Santorini, beberapa peneliti juga mengaitkan Atlantis dengan wilayah di Samudra Atlantik seperti Kepulauan Azores. Wilayah ini memang terletak di tengah samudra dan memiliki aktivitas tektonik tinggi, sehingga memungkinkan terbentuknya pulau vulkanik yang kemudian tenggelam. Namun, hingga kini belum ada bukti arkeologi yang benar-benar mendukung klaim ini. Teori lain bahkan mengaitkan Atlantis dengan benua Amerika, menyebut bahwa penjelajah Eropa awal mungkin menemukan benua baru dan menafsirkannya sebagai daratan legendaris yang pernah hilang. Meskipun para ilmuwan modern lebih banyak skeptis, kisah Atlantis terus memikat imajinasi banyak orang. Mitos ini memunculkan pertanyaan mendasar. Benarkah ada peradaban maju sebelum sejarah yang tercatat? Benarkah manusia pada masa lampau memiliki teknologi yang jauh lebih maju daripada yang kita bayangkan? Misteri inilah yang membuat kisah Atlantis tetap hidup, menantang logika, dan memancing rasa ingin tahu generasi demi generasi. Selain teori geologi dan sejarah kuno, ada fakta lain yang jarang diketahui mengenai bagaimana mitos Atlantis memengaruhi penjelajahan dan penemuan besar di dunia nyata. Sejak masa Renaissance, banyak penjelajah Eropa terinspirasi oleh gagasan tentang tanah tersembunyi di balik samudra. Beberapa catatan menunjukkan bahwa penjelajah seperti Christopher Columbus terpengaruh oleh legenda Atlantis ketika memutuskan untuk berlayar ke arah barat, mencari jalur baru menuju Asia, tetapi malah menemukan benua Amerika. Dalam pikiran orang Eropa pada masa itu, lautan luas adalah ruang misterius yang bisa saja menyembunyikan daratan kaya raya seperti Atlantis. Menariknya, gagasan tentang Atlantis juga memberi pengaruh besar pada kebudayaan populer. Pada abad ke-19, penulis dan peneliti amatir bernama Ignatius Donnelly menerbitkan buku berjudul Atlantis, The Antediluvian World, yang menghidupkan kembali kepercayaan bahwa Atlantis adalah fakta sejarah. Donnelly berargumen bahwa semua peradaban besar kuno, seperti Mesir dan Amerika Tengah, berakar dari satu sumber, Atlantis. Gagasan Donnelly memang tidak terbukti secara ilmiah, tetapi idenya menyebar luas dan memengaruhi generasi penulis, arkeolog amatir, bahkan pembuat film dan penulis fiksi ilmiah. Fakta lain yang jarang dibicarakan adalah bagaimana Atlantis menjadi simbol bagi para pendukung teori konspirasi. Sebagian orang percaya bahwa pengetahuan kuno Atlantis disembunyikan oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan politik atau kekuasaan. Mereka meyakini bahwa sisa teknologi maju Atlantis masih tersimpan di lokasi rahasia, dijaga ketat agar tidak diketahui publik. Beberapa teori liar bahkan mengaitkan Atlantis dengan makhluk luar angkasa atau peradaban yang memiliki hubungan dengan teknologi antariksa. Di sisi lain, para ahli geologi dan arkeologi terus berupaya meneliti dasar samudra menggunakan teknologi modern,
seperti sonar dan kendaraan bawah laut. Beberapa penemuan reruntuhan kuno di dasar laut sering dikaitkan dengan Atlantis, meskipun kebanyakan terbukti merupakan sisa-sisa kota pesisir yang tenggelam akibat naiknya permukaan laut setelah zaman es terakhir. Misalnya, di lepas pantai India dan Jepang ditemukan struktur batu yang menyerupai jalan, tangga, dan tembok. Meski belum bisa dipastikan hubungannya dengan Atlantis, penemuan ini memperlihatkan bahwa peradaban kuno bisa saja memiliki kemampuan membangun kota di pesisir yang kemudian hilang di telan laut. Dari waktu ke waktu, Atlantis tetap menjadi bahan penelitian, perdebatan, sekaligus inspirasi. Meskipun bukti kuat keberadaannya masih samar, keinginan manusia untuk memecahkan misteri besar ini justru membuatnya tetap abadi di ingatan kolektif umat manusia. Atlantis mengajarkan kita bahwa di balik setiap mitos kuno, seringkali tersimpan potongan kebenaran sejarah yang menunggu untuk diungkap. Hingga hari ini, upaya pencarian Atlantis tidak hanya berhenti pada ekspedisi fisik, tetapi juga berkembang melalui teknologi digital. Dengan kemajuan pemetaan satelit, sonar laut dalam, dan kecerdasan buatan, para peneliti modern memiliki alat yang jauh lebih canggih untuk menyisir dasar laut dan menganalisis pola geologi yang mencurigakan. Beberapa proyek internasional bahkan menggabungkan data oseanografi dengan catatan sejarah kuno untuk mempersempit kemungkinan lokasi Atlantis. Meski hasilnya belum memberikan bukti yang meyakinkan, teknologi ini membuka jalan bagi penemuan-penemuan baru yang mungkin saja menyingkap tabir misteri ribuan tahun. Selain teknologi, sudut pandang arkeologi pun semakin berkembang. Para ilmuwan kini mempelajari legenda Atlantis dengan pendekatan lintas disiplin. Mereka menggali teks kuno, mempelajari pola migrasi manusia prasejarah, hingga menganalisis bencana alam purba. Pendekatan ini membantu membedakan mana unsur mitos yang bersifat simbolis dan mana yang mungkin berakar pada peristiwa nyata. Bagi sebagian arkeolog, Atlantis bukan hanya soal pulau yang tenggelam, melainkan metafora tentang peradaban yang lenyap akibat keserakahan dan bencana alam, sebuah pelajaran berharga bagi umat manusia modern. Di luar ranah ilmiah, Atlantis juga terus memikat hati para seniman dan penulis fiksi. Film-film, novel, hingga permainan video kerap menggunakan Atlantis sebagai latar cerita. Kisah ini selalu dihidupkan ulang dengan beragam interpretasi, sebagai kota kristal di dasar laut, peradaban dengan teknologi luar angkasa, atau kerajaan magis yang dilupakan zaman. Semua imajinasi itu membuat Atlantis tetap relevan, bukan hanya sebagai misteri arkeologi, tetapi juga sebagai simbol harapan bahwa di suatu tempat, tersembunyi jejak peradaban yang pernah jauh melampaui zamannya. Pada akhirnya, keberadaan Atlantis mungkin tidak pernah terjawab sepenuhnya. Bagi sebagian orang, Atlantis memang hanya dongeng Plato yang ditulis untuk menggugah pikiran manusia tentang kehancuran akibat kesombongan. Namun bagi yang percaya, Atlantis adalah pengingat bahwa bumi menyimpan rahasia besar yang menunggu untuk dipecahkan. Misteri Atlantis mengajarkan kita untuk terus bertanya, meneliti, dan bermimpi. Dan disitulah kekuatan sejati mitos ini, menjaga rasa ingin tahu manusia agar tidak pernah padam, selamanya terhubung dengan sejarah, lautan, dan bintang-bintang di langit.